Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaidah, NPM 2200101131, kelas PAIF, dengan mata kuliah media pembelajaran yang diampuh oleh Bapak Indra Mustafa MPDI selaku dosen pembimbing pada mata kuliah media pembelajaran. Baik, sebelumnya saya di sini ditugaskan oleh Bapak Indra Mustafa MPDI dalam memenuhi tugas UTS, yaitu dalam membuat sebuah media pembelajaran dengan materi ibadah fikih puasa. Sebelum saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah media pembelajaran dan bagaimana saya akan mengajar pada suatu lembaga sekolah SMP. Baik, langsung saja kita memasukinya. Sebelum kita masuki materi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita membuat sebuah media pembelajaran. Yang perlu kita perhatikan dalam membuat sebuah media pembelajaran itu adalah kita harus menentukan kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Nah, di sini saya sudah membuat kompetensi intinya seperti apa dan kompetensi dasarnya seperti apa. Nah, KI 1 ialah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa yang berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cermin bangsa dalam pergaulan dunia. Selanjutnya, KI 3 yaitu memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, dan ilmu pengetahuan, teknologi budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait dengan penyebab fenomena kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan sebuah masalah. KI 4 yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak yang terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Langsung saja kita masuki dengan kompetensi dasar atau KD, sering disebut dengan KD. Nah, 1.6 yaitu kita dapat menunaikan ibadah puasa sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam yang ketiga. 3.8 memahami hukum puasa dan hikmah puasa. 4.8 yaitu melaksanakan puasa wajib sebagai implementasi dari pemahaman hukum puasa dan hikmah puasa. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Lalu membaca, diskusi, mengamati, dan menghafal peserta didik diharapkan. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian puasa. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan dalil nakli atau hukum tentang melaksanakan puasa wajib sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan keutamaan puasa. Yang keempat, siswa mampu memahami macam-macam sabar dalam puasa. Yang kelima, siswa mampu menjelaskan syarat sah puasa. Yang keenam, siswa mampu menjelaskan hikmah puasa. Yang ketujuh, siswa mampu menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya, yaitu efektivitas penggunaan media pembelajaran. Menurut saya memilih media pembelajaran yaitu dengan menggunakan PowerPoint atau biasa disingkat dengan PPT. Nah, dalam proses pembelajaran,
menggunakan PowerPoint dapat efektif sekali karena dapat membantu siswa memahami materi pembelajaran ataupun pelajaran. Nah, dalam hal ini disebabkan siswa dapat melihat secara langsung tentang materi tersebut yang berkaitan dengan materi yang dijelaskan pada hari itu yang sedang dibahas oleh guru. PowerPoint juga memiliki fungsi sebagai berikut. Fungsi yang pertama itu membuat dan mengatur berbagai slide. Yang kedua, membuat presentasi dalam bentuk menarik karena didukung dengan tampilan template animasi, video, audio, gambar, bahkan gambar 3D, dan dapat memudahkan dalam presentasi. Dan PowerPoint dapat digunakan untuk membuat efek visual yang sangat menarik pula. Dan kita bisa dapat menambahkan gambar di dalamnya berupa video dalam satu tempat sekaligus. Nah, sehingga di dalamnya kita dapat membuat media ini digunakan untuk menerapkan suatu masalah, akan membuat audiens atau semudah dalam memahami suatu materi yang kita ajarkan atau yang dapat kita paparkan. PowerPoint juga merupakan materi pembelajaran akan menjadi lebih menarik. Penyampaian pembelajaran juga akan lebih efektif dan efisien karena materi pembelajaran yang disampaikan secara utuh, ringkas, dan cepat melalui poin-poin dalam sebuah materi. Adapun langkah-langkah dalam membuat media pembelajaran PowerPoint tersebut, yang pertama, kita dapat membuka PowerPoint tersebut ataupun kita dapat membuka aplikasi PowerPoint. Selanjutnya, di panel kiri kita dapat memilih pilihan baru. Nah, setelah itu pilih satu opsi, yaitu membuat presentasi dari awal. Pilihlah presentasi kosong. Selanjutnya, untuk menggunakan desain disiapkan, pilih salah satu tempat. Untuk melihat tips menggunakan PowerPoint, pilih ikuti tur lalu pilih buat. Nah, setelah kita memilih buat, langsung saja kita masuki poin-poin penting ataupun materi-materi yang dapat kita ajarkan kepada peserta didik. Langsung saja kita dapat mengetiknya di situ. Nah, di sini juga untuk dapat membuat media pembelajaran, di sini saya membutuhkan bantuan dengan aplikasi Bandicam yang dapat men-scan screen langsung materi serta video saat saya mengajar. Seperti itu, karena menurut saya Bandicam itu merupakan aplikasi yang sangat mudah dan sangat menarik sekali dalam membuat sebuah media pembelajaran. Seperti itu. Selanjutnya, cara kerja operasional dalam menggunakan media pembelajaran PowerPoint. Nah, sebelum kita masuki cara kerjanya, dapat kita ketahui bahwa pengertian PowerPoint merupakan sebuah program aplikasi pada Microsoft Office yang digunakan untuk melakukan presentasi dalam bentuk slide, baik dalam presentasi sederhana maupun presentasi kompleks. Nah, PowerPoint ini banyak sekali digunakan oleh pembisnis, guru, mahasiswa, ataupun pelajar karena penggunaannya yang tidak rumit serta banyak desain atau template yang akan membuat tampilan presentasi jadi lebih menarik serta dapat membangun motivasi peserta didik. Seperti itu. Dan saya memilih media pembelajaran ini karena menurut saya media pembelajaran ini sangat mudah, sederhana, menarik, dan dapat membangun motivasi peserta didik dalam baik. Selanjutnya, kita akan lanjut dengan PowerPoint. Bagaimana sih cara kerja operasional dalam
penggunaan media pembelajaran PowerPoint tersebut. Nah, di sini kita akan menjelaskannya dan membahasnya bersama-sama. Dari rilis awalnya, PowerPoint hingga sekarang mengalami banyak perubahan, di mana pertama kali diluncurkan pada tahun 1987, PowerPoint masih berwarna hitam putih, dan sering berjalannya waktu pada tahun 1990, PowerPoint menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Microsoft Office. PowerPoint ini terus melakukan pembaharuan, dan hingga saat ini PowerPoint meluncurkan versi terbaru 2020 Office 365 dengan sistem operasi Linux iOS dengan kategori aplikasi perkantoran bisnis, aplikasi penulisan, dan penyuntingan. PowerPoint juga memiliki 3 fungsi. Yang pertama, membuat dan mengatur berbagai slide. Yang kedua, membuat presentasi dalam bentuk menarik dan didukung dan tempat animasi, video, gambar, bahkan gambar 3D. Dan ketiga, mudahkan dalam presentasi. PowerPoint juga dapat memudahkan presentator mempresentasi informasi yang akan disampaikan kepada audiens agar lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Yang kedua, agar presentasi yang akan disampaikan tersusun dengan rapi dan pembuka, inti, dan penutup. Yang ketiga, materi yang disampaikan berisi poin-poin penting atau pokok sehingga lebih jelas dan mudah dipahami. Yang keempat, menjadikan presentasi lebih menarik dan didukung gambar, video, audio, dan template. Selanjutnya, sebagai guru, media pembelajaran adalah bagian tidak terpisahkan karena media merupakan alat fisik yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran. Selain itu, media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan dan sarana komunikasi. Di dalam pembelajaran, media berfungsi untuk menarik minat peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar dengan baik. Karena melalui media pembelajaran dapat merangsang pola pembelajaran peserta didik sehingga tujuan dari proses belajar mengajar dapat tercapai untuk mencapai hasil yang diharapkan. Pemanfaatan PowerPoint bisa dilakukan pada pendidikan anak usia dini, dan pengguna media ini tentu menjadi bagian menarik dalam proses belajar. Seperti pada tema binatang, subtema binatang, buas guru dapat menampilkan binatang buas melalui video atau gambar. Dan ini bisa menjadi salah satu pengalaman yang baru dan menyenangkan bagi anak. Mereka akan menyaksikan tayangan video layaknya nonton di bioskop bersama teman-teman. Dari pengalaman menyaksikan video tersebut maupun gambar, mereka dapat menceritakan apa yang telah mereka saksikan, apa yang telah mereka lihat, apa yang mereka tonton. Nah, melalui kegiatan tersebut dapat mengembangkan kemampuan kognitif dan bahasa anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan dari media pembelajaran PowerPoint tersebut. Yang pertama, kelebihannya yaitu dapat memudahkan pembuatan slide presentasi. Yang kedua, dilengkapi banyak tools untuk membuat sebuah presentasi yang bagus. Yang ketiga, fitur kolaborasi. Yang keempat, mendukung presentasi. Yang kelima, kelemahannya. Yang selanjutnya yaitu kelemahannya. Yang pertama, tidak dapat digunakan oleh platform lain selain Microsoft. Yang kedua, ketidakstabilan dari dokumen untuk tiap versi PowerPoint. Ketiga, tergolong software yang berat. Nah, kelebihannya juga itu pertama, penyajian menarik karena ada permainan warna, huruf, dan animasi, baik animasi teks maupun animasi gambar atau video. Selanjutnya, lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan ajar yang tersaji. Ketiga, pas informasi secara visual mudah dipahami peserta didik. Yang keempat, tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang sedang disajikan. Yang kelima, dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dipakai secara berulang-ulang. Yang keenam, dapat disimpan dalam bentuk data optik atau magnetik atau CD atau disket plastik sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana. Di samping itu, Microsoft PowerPoint memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yang pertama, harus ada persiapan yang cukup karena dapat menyita waktu dan tenaga. Kedua, jika yang digunakan untuk presentasi kelas adalah pitch, maka para pendidik harus diperhatikan oleh pengangkutan dan penyimpanan pitch tersebut. Yang ketiga, jika layar monitor yang digunakan terlalu kecil,
contohnya M4-15, maka kemungkinan besar siswa yang duduk jauh dari monitor kesulitan melihat sajian bahan ajar yang ditanyakan di PC tersebut. Yang selanjutnya yaitu para pendidik harus memiliki cukup kemampuan untuk mengoperasikan program ini agar jalannya presentasi tidak banyak hambatan. Nah, saran dalam pembuatan media pembelajaran PowerPoint ini, dengan berbagai keterbatasan dialami oleh pembuat media pembelajaran ini, maka pembuat media pembelajaran menyajikan beberapa saran. Di antaranya adalah pembelajaran dengan menerapkan penggunaan PowerPoint pembelajaran dapat dijadikan salah satu alternatif bagi guru di sekolah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan menerapkan penggunaan PowerPoint tersebut, maka pembelajaran memberikan kesempatan peserta didik lebih aktif, sehingga siswa dapat memperluas pengetahuannya dan sekaligus meningkatkan minat peserta didik yang sulit memahami pelajaran pemrograman dasar. Selanjutnya, PowerPoint juga merupakan pembelajaran ini dapat menjadi bahan pengayaan yang berguna sebagai alat bantu raga guru yang dapat mereka ulang jika dirasa belum paham. Guru tidak bisa hanya dengan mengandalkan PowerPoint tersebut ataupun video tersebut, namun pendidik atau guru sebaiknya memperhatikan kemampuan peserta didik dalam membuat perencanaan pembelajaran pemrograman dasar dengan metode yang tepat. Penerapan PowerPoint juga dapat digunakan untuk semua materi, hanya untuk materi tertentu yang mungkin perlu untuk diberi pengenaian dan pemahaman lebih lanjut. Materi dalam bentuk PowerPoint pembelajaran ini dapat diberikan kepada siswa untuk dipelajari lagi di rumah masing-masing. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang harus kita perhatikan dalam membuat sebuah media pembelajaran. Kita harus memperhatikan poin-poin penting yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya langsung saja kita akan memasuki ke materi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu Guru mau tanya kepada anak-anak sekalian, gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat selalu? Apakah puasanya lancar? Alhamdulillah, Ibu senang dengarnya. Ternyata semua siswa Ibu, peserta didik Ibu, semuanya puasanya lancar dan alhamdulillah tidak ada yang bolong. Ya baik, terima kasih. Nah, sebelum Ibu masuk kepada materi kita hari ini, yaitu tentang fikih ibadah puasa, apakah ada yang tahu apa itu pengertian dari ibadah puasa? Ibu mau ada yang bisa menjawab atau menunjuk tangan? Oke? Siapa? Adakah? Ada yang bisa? Oke. Ya. Kamu? Ayo coba menjawab. Oke, jangan rebutan ya, satu-satu. Nah, selanjutnya, yang satunya lagi boleh bisa menjawab dengan jawaban lain mungkin. Iya. Mungkin ada lagi yang ingin membantu menjawab? Satu orang lagi? Iya. Boleh menjawab, silakan. Iya, baik, terima kasih. Iya, setelah Ibu mendengarkan jawaban masing-masing dari ketiga orang tadi, hampir semuanya sama. Cuman di sini Ibu akan lebih memperjelaskan lagi apa yang dimaksud dengan ibadah puasa. Mungkin kalian hanya memahami puasa itu saja, hanya sebatas perkataan orang lain, tapi di sini Ibu akan menjelaskannya. Apa itu pengertian puasa? Baik, di sini Ibu akan menjelaskannya. Pengertian puasa menurut istilah adalah menahan diri dari makanan, minuman, hubungan seksual, dan segala yang membatalkan, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah. Baik, selanjutnya. Nah, puasa Ramadan juga selain menjaga hawa nafsu,
kita juga diwajibkan oleh Allah SWT, oleh umat Islam itu harus berpuasa. Karena puasa itu wajib. Hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini anak-anak, pengertian puasa itu intinya menahan diri dari makanan, minuman, hubungan seksual, dan segala yang membatalkan puasa. Seperti itu, nggih. Apakah bisa dipahami? Oh iya, alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita lanjut ke slide yang kedua, yaitu hukum puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan hukumnya itu, siapa yang tahu? Sunnah apa wajib? Coba angkat tangan. Apakah bisa dibantu dijawab? Ya, kamu? Oke. Kalau jawaban temannya di sebelahnya? Oke, iya. Iya, betul. Yang benar itu adalah hukumnya wajib. Ya, semua jawaban benar. Betul. Nah, puasa Ramadan hukumnya wajib berdasarkan firman Allah Ta'ala yang dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Kisah Al-Baqarah ayat 183. Dan juga karena puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam yang ketiga. Iya, betul sekali. Berikutnya kita lanjut ke slide yang ketiga, yaitu keutamaan puasa. Nah, anak-anak, adapun keutamaan puasa ini ada 5 poin. Nah, poin yang pertama yaitu mendapatkan pahala yang tidak diketahui oleh orang lain. Nah, puasa ini anak-anak, kita dapat pahala dalam berpuasa tanpa diketahui oleh siapapun, tanpa diketahui oleh orang lain. Nah, yang kedua, kita dapat mendapatkan ampunan dosa. Nah, anak-anak, setelah kita menjalankan ibadah puasa ini, kita akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita sadari. Dosa yang begitu banyak mungkin yang sudah kita lakukan, maupun disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, pada bulan puasa, bulan Ramadan, bulan yang suci itu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita kalau kita dapat berpuasa, kecuali kita tidak berpuasa. Nah, kita dapat memilih, anak-anak sekalian, kita dapat mau diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Kalau mau dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus apa tuh, anak-anak sekalian? Iya, betul sekali. Maka kita harus berpuasa. Iya, betul. Nah, selanjutnya Allah akan membebaskan 600 orang dari neraka. Masya Allah, luar biasa sekali anak-anak. Bayangin, pada bulan Ramadan Allah itu membebaskan 600 orang anak-anak. 600 orang itu berada dari neraka. Bayangin, neraka itu sungguh tidak enak, bukan alamnya itu. Yang enak apa anak-anak? Yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali. Nah, di dalam puasa Ramadan itu teman-teman ataupun anak-anak, Allah itu dapat membebaskan langsung 600 orang itu dalam api neraka, api yang bernyala-nyala. Bayangin, neraka itu sangat panas anak-anak. Tidak bisa kita bayangin, matahari aja yang jauh dari kita, yang sejauhnya itu beratusan jarak gitu kan, atau hampir ribuan jarak gitu kan, sebegitu panasnya.
Apalagi dapat kita bandingkan dengan neraka ini. Sungguh luar biasa sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Selanjutnya, segala doa dikabulkan, sedekah diterima, kebaikan dilipat gandakan. Masya Allah. Ternyata teman-teman, puasa kita di bulan Ramadan itu tidak sia-sia anak-anak. Kita dapat dikabulkan oleh Allah doa-doanya. Apapun yang anak-anak minta, pasti Allah kabulkan, pasti Allah jabarkan doa-doanya anak-anak. Terus apa yang kita sedekahkan, infakkan, itu akan bernilai ibadat, akan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetap dicatat. Oh, misalnya si A, dia dapat infak, dia kemarin bersedekah, ya, dicatat itu amalnya. Sedekahnya itu juga dicatat, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kebaikan dilipat gandakan. Kebaikan apapun yang anak-anak kalian lakukan, peserta didik ibu, siswanya ibu, siswinya ibu, kebaikan apapun dilakukan pada bulan puasa itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Sungguh luar biasa sekali. Jadi kita tidak perlu takut. Kita melakukan kebaikan apapun, sekecil apapun kebaikan itu akan tetap dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Nah, selanjutnya yaitu malaikat mencatat kebaikan. Nah, di bulan puasa Ramadan yang penuh berkah ini, anak-anak sekalian, itu ada beribu-beribu malaikat yang selalu ada di dekat kita, yang selalu mencatat amal kebaikan kita. Jadi perbanyaklah melakukan hal-hal yang baik di waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh suci, karena di situ banyak sekali malaikat yang hadir, malaikat yang datang memantau kita, yang apakah kita melakukan hal yang baik atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya kita dalam bulan puasa itu dituntut, dianjurkan bersabar. Nah, kita tidak hanya dituntut untuk sabar dalam menahan makan dan minum, hubungan seksual dan lain sebagainya, tapi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita bahwa kita harus sabar juga dalam berpuasa itu. Dan puasa menggabungkan 3 jenis kesabaran. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ketaatan itu kita selalu menjalankan ibadah ya Allah, melakukan sholat, mengaji, zikir, seperti itu. Selalu kita, apapun yang Allah perintahkan selalu kita kerjakan, yang tidak Allah perintahkan selalu tidak kita kerjakan, seperti itu. Terus yang kedua itu sabar dalam menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, kita menjauhi segala larangannya, segala yang Allah larang, seperti mencuri, mengambil punya orang lain, terus dan sebagainya. Pokoknya kita menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sabar yang ketiga yaitu sabar terhadap takdir Allah atas rasa lapar dan kesulitan yang dapat kita rasakan selama puasa. Anak-anak sekalian, kita harus dapat sabar dengan takdir yang Allah berikan, karena di bulan puasa Ramadan kita ditakdirkan untuk sabar dalam segala hal, bukan hanya dalam makan, minum, hubungan seksual, akan tetapi segala hawa nafsu yang menjerumuskan kita ke jurang dan hal-hal selanjutnya yang dapat membatalkan puasa kita itu dilarang. Kita tuh dituntut untuk benar-benar bersabar. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa saja hikmah dari disyariatkannya puasa. Mungkin kalian semua belum tahu apa saja hikmah yang sudah kita dapatkan dari bulan puasa Ramadan ini. Nah, hikmah yang pertama itu adalah puasa adalah wasilah. Baiklah anak-anak sekalian, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Illa komitorik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.